Salam Tiberias, selamat pagi, apa kabar saudara? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, senang kembali menjumpai saudara dalam acara kesaksian mujizat. Kita bersyukur di Gereja Tiberias, yaitu melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, dan juga pelayanan dari seorang gembala martir, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Banyak mujizat terjadi di Gereja Tiberias. Nah, saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang indah dari jemaat Tuhan, jemaat Gereja Tiberias, bagaimana dia disembuhkan, dipulihkan, bahkan dipromosikan dalam karir, pangkat, bahkan dalam studi anaknya. Langsung saja kita menyapa, ada Ibu Intan Situmorang bersama dengan anaknya Kerin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Shalom. Kerin, shalom. Shalom. Sehat ya Bu ya? Amin, puji Sehat Tuhan. ya Kerin ya? Amin. Puji Tuhan. Ibu ada yang mau disampaikan, kesaksiannya gimana Bu? Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Bapak Pendeta Pariaji, kepada Ibu Pendeta Darniati, kepada Gereja Tiberias yang sudah banyak saya merasakan mujizat di gereja ini. Saya mau bercerita sedikit ya Pak. Siap ya. Tahun 2010, mohon maaf Pak, saya bersedih, tapi saya suka cerita. Tahun 2010, saya pindah dari satu kota ke Jakarta. Saat itu saya mencari gereja di mana saya bisa bergereja, dan pada tanggal 17 Agustus 2010, saya melihat ada teman saya memberi saya buletin, dan saya pergi ke Balai Sarbini. Di situ pada saat itu Balai Sarbini itu sangat penuh. Saya duduk di tangga-tangga, saya tidak mendapat kursi karena saya bersendiri, saya duduk di tangga-tangga dan di atas paling pojok. Tapi saya melihat di situ, waduh, ini gereja sungguh sangat banyak mujizat. Orang pada lari ke depan, saya ikut ke depan lari. Padahal pertama-tama saya tidak mengerti, tapi saya ikut lari ke depan. Pak, minta minyak, Pak, saya ikut, dan itu saya lakukan terus sampai berjalannya waktu. Saya mengikuti juga kegiatan itu di Grand Indonesia setiap hari Rabu, dan dari situ saya percaya minyak urapan perjamuan kudus tubuh darah Yesus itu sangat-sangat banyak membuat saya menerima mujizat. Amin, amin. Dan pada saat itu saya mengalami sakit gastritis kronis, yaitu di lambung saya. Dan saya imani pada saat kambuh, saya minum minyak urapan. Memang orang katakan itu minyak, tapi saya minum, saya imani bahwa minyak urapan ini mengubah saya, menyembuhkan saya. Puji Tuhan, saya sembuh Bapak. Sembuh ya Bu ya? Sembuh. Puji Tuhan. Sembuh. Harusnya tergantung obat ya? Tergantung obat saya. Itu bisa lama ya Bu, tergantung obat itu ya? Saya tapi kalau sudah kambuh gitu saya minum saja. Saya imani, saya minum saja. Kalau saya beli minyak itu saya pakai beli botol yang 5 liter yang besar itu. Saya bawa ke depan untuk didoakan Bapak Pendeta Pariaji. Jadi kalau kambuh saya minum saja itu. Jadi Ibu sakit bukannya minum obat, minum minyak? Minum minyak urapan. Minyak urapan ya? Itulah iman saya, percaya saya bahwa minyak urapan itu seperti yang dikatakan Bapak Pendeta Pariaji, menyembuhkan, mengusir setan, itu sudah saya rasakan. Amin, semua. amin, puji Tuhan. Iya. Dan akhirnya sembuh ya Bu ya? Sembuh. Iya. Sembuh. Kebetulan anaknya Kerin ini dokter juga ya? Ini sekarang masih dokter muda. Dokter muda ya? Boleh? Tetapi pertama sekali saya mau bersaksi juga, pertama sekali dia mau mengikuti ujian di perguruan tinggi negeri untuk mengambil kedokterannya ini. Kami lari-lari ke depan Pak, lari-lari di Sarbini, lari-lari ke depan, sampai sendal saya lepas. Saya cari Bapak, Pak, anak saya mau ujian Pak, tapi dapat puji Tuhan. Dan dia lulus, sekarang sudah dokter muda dan lagi koas. Dan dia juga mau bersaksi. Iya, jadi Kerin sebelum cerita kesaksian Kerin, kalau nggak apa-apa pegang. Sebagai dokter ngelihat gastritis kronis ini gimana? Menurut medis gimana? Coba mungkin boleh diterangkan. Oh ya Om.
Ya. Jadi kalau ya Pak, kalau gastritis kronis itu penyakit di mana mukosa atau lapisan dari lambungnya itu ada luka. Jadi istilahnya ada kayak luka barat ataupun luka kronik. Jadi ketika mama dahulu itu sudah dilakukan endoskopi. Jadi di endoskopinya itu kita bisa lihat ada erosi ataupun luka kayak sariawan di dalam mukosa lapisan dari lambungnya. Jadi kalau mama udah kambuh, ini ceritanya mama kambuh itu dulu nggak bisa berdiri, oyong gitu kalau orang awam sebutnya, atau makannya juga nggak boleh yang terlalu berasa. Jadi banyak sekali yang harus dihindari, sampai yang bisa dimakan cuman kayak telur putihnya saja atau apapun yang tidak mengandung kayak semacam gas ataupun cabai gitu, seperti nggak boleh. Oh, jadi sampai nggak bisa berdiri ya? Iya, nggak bisa berdiri. Menderita juga ya? Bangun tiba-tiba bangun itu muter gitu, seperti muter gitu Pak. Jadi saya harus tutup mata dulu, saya baru bangun gitu. Puji Duduk Tuhan. dulu gitu. Akhirnya sekarang sembuh ya Bu ya? Sudah sembuh. Dan sekarang nggak bisa, maksudnya nggak muter lagi. Dan kalau bisa berdiri normal, nggak ini ya, nggak lagi oyong. Tidak lagi oyong ya, puji Tuhan. Ibu bersyukur ya? Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, Saya luar sangat biasa, bersyukur. Ibu Intan ini menderita sakit gastritis kronis, bahkan sampai nggak bisa berdiri, muter, bahkan makanannya pun terbatas. Tapi dengan kuasa minyak urapan, perjamuan kudus, didoakan Pak Reji disembuhkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu anaknya ya, waktu itu mau masuk kedokteran, Sudah lagi koas. ya waktu dulu mau masuk kedokteran, diajak mama ke Tiberias ya, kejar kuasa ya. Iya, jadi Ya, boleh ceritakan. jadi dulu mama dinasnya lagi di luar kota. Jadi saya ingat banget pada suatu hari itu ibadah raya di hari Minggu di Grand Indonesia. Kan saat itu mau masuk kedokteran, dan kedokteran di perguruan tinggi negeri itu susah. Jadi saya minta doa sama Bapak di altar call. Sama Pak Paryaji ya? Bapak Iya. Paryaji, terus puji Tuhan tumpang tangan. Tapi saya ingat banget doa Bapak jadi dokter yang percaya mukjizat, kata Bapak gitu. Jadi seorang dokter yang percaya mukjizat, dan puji Tuhan saya merasakannya karena saya menerima mukjizat. Jadi pada suatu hari, ini lagi COVID, lagi zaman sudah pandemi, pada tahun sebelum Delta, saya sedang bertugas di departemen jantung kardiologi di suatu rumah sakit. Jadi saya mau follow up pasien rutin, visit pasien. Nah, pasien ini masuk dengan kondisi suspek serangan jantung atau STEMI. Terus pada saat periksa, karena pasien ini sudah ada di ruangan, berarti sudah lulus dari screening antigen di rumah sakit itu. Pada saat itu screening untuk masuk rumah sakit itu adalah antigen. Antigen pasien ini negatif, ketika masuk ruangan baru kita lakukan pemeriksaan PCR. Jadi kita lakukan pemeriksaan dengan prosedur antigen negatif gitu. Meskipun saya dengan APD level 2, saya periksa karena harus dilaporkan kepada supervisor saya, konsultan jantung. Jadi saya periksa, itu saya dekat sekali, suara nafasnya saya periksa lama, karena saya harus make sure ini apa, yang saya dengar tuh apa untuk pertanggungjawaban ke konsulen saya. Dan itu lebih dari 15 menit. Kalau pada saat ini terminologi lebih dari 15 menit itu namanya kontak erat. Dan ketika kontak erat harusnya terpapar juga virus corona karena dia melalui saluran nafas gitu. Terus saya saat itu nggak tahu kalau pasiennya itu positif. Nah, ketika besoknya saya mau visit pasien lagi sebelum dilaporkan ke konsultan, ternyata ruangannya ini sudah disteril. Kakak perawatnya juga lagi isolasi gitu. Tapi puji Tuhan, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Saya setiap pagi diurapi sama mama pakai minyak urapan, terus perjamuan kudus, dan setiap hari Minggu juga dapat tumpang tangan dari Pak Pendeta gitu. Jadi saya dibebaskan dari terpapar virus corona yang sebenarnya itu ada di depan mata saya, karena saya dengar nafasnya, dia nafas. Oh, yang lain akhirnya perawatnya kena. Oh, yang lain kena ya. Saya nafas, pasien saya nafas itu saya dengar beneran dekat gitu Pak. Kena gitu ya, kembus ya. Saya pakai APD level 2 tapi pasiennya sebelah-sebelahan dan nafasnya saya dengar gitu. Iya. Begitu itu jadi mukjizat. Teorinya kalau dengan jarak seperti itu masuknya kontak erat ya. Kontak erat. Teorinya harusnya positif gitu ya, kena ya. Positif. Tapi puji Tuhan karena ada kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus minyak urapan, maka Kerin diproteksi ya. Amin. Diluputkan tidak terjangkit virus corona ya, COVID ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Saudara, betapa luar biasanya perlindungan Tuhan. Kerin sebagai dokter muda yang sedang menangani pasien di tengah gelombang COVID yang begitu mencekam, yang menakutkan, dan dia dekat sekali, bahkan nafasnya tadi dikatakan terdengar sekali, artinya dekat sekali, kontak erat. Tapi kuasa Tuhan menyertai Kerin sehingga Kerin diluputkan. Bahkan Pak Pariaji doakan dia. Waktu ingin sekolah kedokteran, Pak Pariaji doakan, jadi dokter yang percaya mujizat. Luar biasa dan benar, Kerin menjadi dokter yang percaya mujizat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kerin, bersyukur ya. Bersyukur ya. Puji Tuhan. Sekarang boleh, ya Ibu boleh tambahkan, Ibu juga karirnya diberkati ya. Iya. Ya gimana Bu? Iya. Saya juga bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Yang saya rasakan bahwa saya selama di Tiberias ini saya dipromosi. 2 kali saya menjabat sebagai komandan wanita. Saya anggota TNI dan kemarin juga saya mendapat promosi itu karena doa Bapak Pariaji dan Ibu. Setiap Rabu saya masukkan doa, saya hadir di sini. Saya sangat bersyukur saya punya gembala yang sangat-sangat penuh dengan mujizat. Saya hadir di sini. Terima kasih. Dan saat ini saya sudah menerima promosi, walaupun kami tidak bisa melihat Bapak lagi, tapi saya sangat bersyukur. Saya punya gembala, saya punya Bapak Pendeta Pariaji. Doa-doa Bapak sudah saya rasakan, saya saat ini sudah dipromosi. Terima kasih. Jadi Ibu perwira Angkatan Darat ya, dipromosikan ya Bu ya? Itu dari doa-doa Bapak sejak COVID. Kita kan mengadakan yang hari Rabu, doa hari Rabu itu Bapak. KKR kesembuhan ya? Kesembuhan, ya. Kemudian disuruh masukkan pokok doa ya. Permohonan melalui running text. Awal-awal kita belum bisa ke gereja, kita masih online dari rumah live streaming. Saya selalu cepat-cepat telepon dan nama saya masuk. Puji Tuhan. Ya, kemudian setelah kita bisa beribadah, saya setiap Rabu pulang dari kantor langsung, terkadang saya pakai baju dinas kalau saya nggak sempat mengganti. Dan puji Tuhan, doa itu sudah dijawab dan saya sudah dipromosikan. Puji Tuhan. Jadi untuk wanita di militer ya, di TNI nggak banyak gitu Bu ya? Tidak gampang Pak, Ya, kalau bukan karena perjamuan, kalau bukan karena tubuh darah Yesus, kalau bukan karena minyak urapan. Puji Tuhan. Jadi saudara Ibu Intan ini adalah anggota Tentara Nasional Indonesia TNI dan dia setia beribadah, dia juga setia mengabdi kepada negara dan bangsa, pemerintah. Dia mencintai pemerintah Indonesia dan juga tekun perjamuan kudus minyak urapan. Karirnya terus diangkat naik, dipromosikan. Dia disayang, dia mendapat kasih sayang juga dari pimpinannya. Maka hari ini siapapun saudara di gereja Tiberias yang diurapi minyak, terima perjamuan, maka imani karir saudara, pangkat saudara, pekerjaan saudara, profesi saudara diberkati, dipromosikan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi Bu, bersyukur ya Bu ya. Bersyukur, saya menyampaikan kepada jemaat Tiberias, jangan lelah. Saya melakukan perjamuan pagi dan malam. Saya pagi terkadang karena mau ke kantor saya sendiri, tapi anak saya tetap saya urapi sebelum saya berangkat. Dan malam kami beribadah bersama dengan anak saya, kami tetap perjamuan. Tiap malam kami lakukan seperti itu, jangan lelah, mujizat itu ada, terlebih-lebih di Tiberias banyak sekali mujizat. Puji Tuhan, mujizat itu ada, terlebih-lebih kita semua yang di gereja Tiberias penuh atau banyak mujizat. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Intan, terima kasih Kerin. Doa saya kita semua diberkati Tuhan melalui kesaksian Ibu Intan dan juga anaknya Kerin yang seorang dokter muda. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, terima kasih Kerin.